kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar agama, yang mana tentunya semoga bermanfaat bagi pemirsa Surah TV dimanapun berada. Bulan Ramadan merupakan bulan yang setiap tahunnya kita berjumpa dengannya, di mana sebelum dan di dalam bulan Ramadan ini sangat banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, berbicara tentang ibadah, tentu kita mengetahui bahwa syarat dari ibadah ini ada ikhlas dan juga mencontoh sunnah Rasulullah SAW atau mutaba'ah. Nah, fakta yang sering kita temui di lapangan bahwasanya ketika Ramadan, menyambut Ramadan, banyak di dalam masyarakat mengerjakan amalan-amalan seperti patang balimau untuk mensucikan diri, kemudian ada tahlilan dan segala macamnya dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, bagaimanakah hakikat dari perbuatan ini yang dikatakan sebagai amalan sebelum Ramadan di dalam syariat Islam? Insya Allah dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini kita akan membahas terkait dengan kedudukan amalan-amalan ini. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Al-Ustadz Hafzan El-Hadi, LCMkom Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, di suasana Ngalau Indah gitu ya saya. Iya, di kota cukup Payakumbuh. bagus ya. Udara segar gitu Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita sekarang akan berbicara terkait apa Ustaz? Sharing-sharing terkait dengan amalan-amalan sebelum bulan Ramadan ya Ustaz. Karena sebentar lagi kita kan akan memasuki bulan Ramadan ya Ustaz. Betul. Dan juga banyak amal-amalan dari kaum muslimin terkadang yang perlu untuk kita bahas ya Ustaz. Nah, terkait yang pertama nih Ustaz, perlu kita tanyakan kepada Ustaz nih, seberapa penting sih Ustaz bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya. Tentang seberapa penting bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Tentunya jamaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surah TV dimanapun antum berada. Ya, berkaitan dengan bulan Ramadan, ini bulan yang sangat penting sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah sebut secara khusus. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau menjelaskan ayat ini, yamdahullahu azza wa jalla syahra Ramadan min baini syuhur. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji secara khusus bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, bi anna ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil azim fihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain yang dengan disebabkan Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu adalah spesial untuk bulan Ramadan. Istimewa sekali untuk bulan Ramadan.
Ya, kita tahu kalau Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kehidupan kita, dunia maupun akhirat, maka tidak ada lebih berharga daripada itu. Mendapatkan hidayah dunia dan akhirat, itu lebih berharga dari segala apapun. Atau kekayaan yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu Allah turunkan berupa Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi SAW tentang kekhususan bulan Ramadan ini beliau katakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi. Nabi katakan bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah fardukan, Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya, dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain pintu-pintu surga. Banyak sekali amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalamnya ditutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi peluang untuk berdosa di bulan Ramadan sebenarnya kecil. Maka Allah tutup pintu neraka dengan rapat-rapat. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Allah belenggu gembong-gembongnya setan. Gembong-gembong setan ini dibelenggu. Kalau orang bertanya, kenapa kok masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Kan gembong setan sudah dibelenggu. Nah. Ya yang dibelenggu gembongnya aja. Yang kecil-kecil enggak. Nah. Berarti menunjukkan kalau orang bermaksiat di bulan Ramadan, dia kalah sama setan-setan yang kecil-kecilan. Kelas teri dia kalah. Nah. Apalagi sama gembongnya. Ya ini gembongnya yang ya, dibelenggu oleh Allah. Lillahi kata beliau. Demi Allah. Fihi laylatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah 1000 bulan, ya sekitar 80 tahun lebih. Kita beribadah, ini satu malam saja lebih baik daripada itu. Faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang gagal dapat kemuliaan malam itu, maka dia gagal mendapatkan semua kebaikan. Masya Allah. Ini membuktikan berapa berharganya Ramadan bagi kaum muslimin. Tentunya di dalam Ramadan ini Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang yang beriman. Ya, berpuasa untuk orang yang beriman. Karena keistimewaan Ramadan itu hanya bisa dirasakan oleh keimanan. Kalau tidak beriman ya tidak merasa istimewa Ramadan. Seperti hal yang biasa-biasa saja. Seperti orang yang sudah biasa melalui Ramadan, sudah sering berhadapan dengan Ramadan. Jadi tidak ada spesial bagi mereka. Kaidah umum kata para ulama, kasratul misas tumitul ihsas. Banyak bersentuhan dengan sesuatu, banyak berinteraksi dengan sesuatu, itu mematikan sensitivitas. Ya, kita sudah lama bertahun-tahun berhadapan dengan Ramadan, seakan-akan sudah biasa. Sudah mati sensitifnya. Menganggap Ramadan seperti bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, tidak spesial. Jangan sampai ini terjadi ya, bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman selalu mereka memfokuskan bagaimana mengistimewakan Ramadan sebagaimana Allah dan Rasul istimewakan. Ya Ustaz, Masya Allah, ternyata memang bulan Ramadan ini sangat spesial bagi kaum muslimin. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian terkait menyambut bulan Ramadan, ya, sering kita lihat bahwasanya di dalam masyarakat itu ada tradisi yang disematkan ke dalam ajaran Islam gitu, yang dijadikan sebagai dasar bahwasanya ini adalah ibadah gitu, Sebut saja seperti Petang Balima, Ustaz, yang kadang dikatakan dan diyakini sebagai waktu untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Ustaz, dengan mengguyur badan, menggunakan air limau gitu, Ustaz, kalau di Kabul, Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana Ustaz tinjauannya dari dalam agama Islam terkait tradisi yang satu ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, tentang tradisi Balimau ya. Tradisi yang sudah turun-temurun ya. Dengan konteks yang dibawa oleh adat istiadat dan kita tidak tahu asal muasalnya seperti apa. Yang jelas segala unsur perbuatan kalau sudah dikaitkan ke dalam agama, apapun amalannya dikaitkan dengan agama Islam, itu butuh kepada dalil.
Harus merujuk kepada sumber yang jelas, referensi yang jelas. Tidak asal-asalan. Tapi ketika tidak ada dalil, referensi, kita tidak bisa menganggap dia bagian dari Islam. Tidak bisa menganggap bagian dari Islam. Maka dengan demikian, secara kaidah umum saja Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang membuat suatu amalan yang dia katakan bagian dari agama. Jadi urusannya urusan agama ya, bukan urusan duniawi. Urusan agama. Siapa yang membuat suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Maka secara kenyataan, tradisi Bali Mau ini sudah dikaitkan dengan agama. Dia dikaitkan dengan Ramadan. Ya. Seandainya itu adalah mandi seperti mandi biasa saja, tidak ada hubungannya dengan Ramadan, ya seperti mandi yang mubah, tidak ada masalah. Tapi masalahnya ketika dia dikaitkan, dihubungkan dengan Ramadan, menjelang Ramadan, itu sudah menjadi bagian agama. Nah, akhirnya orang merasa kalau tidak mandi Bali Mau sebelum Ramadan, itu rasanya kurang, rasanya tidak afdal. Nah, ini sudah membuktikan bahwa dia menganggap itu bagian dari ritual agama, Sedangkan ritual agama itu harus berdasarkan dalil. Maka tidak ditemukan sedikit pun di dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau mengkhususkan mandi menjelang Ramadan, tidak ada. Dari sahabat Nabi SAW pun tidak ada demikian. Ada mandi khusus menjelang Ramadan, tidak ada. Mau itu mau pakai jeruk, mau pakai kembang, mau pakai apa sekalian, selama tidak ada ya, nas yang jelas, yang sahih dari Nabi bahwa ada kekhususan mandi sebelum Ramadan, maka ini tidak sah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, ya, ringkasan mazhab Imam Syafi'i seperti Matan Abu Suja, disebutkan di sana mandi wajib, mandi sunnah. Ya, mandi wajib diantaranya mandi wanita setelah haid, setelah nifas, setelah melahirkan itu ya. Mandinya seorang laki-laki dari setelah keluarnya mani, setelah berhubungan suami istri, ya, mandi karena kematian, dia dimandikan, itu mandi wajib. Disebutkan di dalamnya 17 mandi sunnah. Masya Allah. Di antaranya mandi sebelum Jumat, mandi sebelum solat Idul Fitri, Idul Adha, mandi sebelum solat khusuf dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun mandi sebelum Ramadan. Tidak ada satupun mandi sebelum Ramadan disebutkan Imam Syafi'i. Gimana kita ini ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, sementara tidak ada di kitab Imam Syafi'i mandi sebelum Ramadan, tidak ada. Nah, ini seperti apa lagi? Bahkan kalau kita lihat, luar biasa maksiat yang ada di dalamnya. Ya, ini tadi sudah bicara tentang sisi hukum, dia bid'ah. Dari sisi kemaksiatan di dalamnya parah. Bagaimana di dalamnya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki perempuan bercampur baur dalam satu tempat pemandian. Dalam satu tempat pemandian. Bahkan Rasulullah SAW mengikat perkara ini dengan iman. Lihat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامِ. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Lihat, iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka janganlah ia masukkan istri-istrinya ke dalam tempat pemandian umum. Nah, jangan dia masukkan istrinya ke dalam tempat pemandian umum. Jangan bolehkan istrinya untuk masuk ke tempat pemandian umum. Begitu juga dengan anak-anak perempuan. Menunjukkan tempat pemandian umum itu hanya untuk laki-laki saja. Ini terjadi di tradisi Bali Mau. Campur baur laki-laki perempuan. Ya, karena muasalnya sudah bid'ah, maksiat besar. Ditambah dengan maksiat yang berikutnya. Jadi ini fatal jemaah yang dimuliakan. Kalau Ramadan disambut dengan maksiat, dengan dosa, lihatlah perkataan para ulama salaf, di antaranya Ibnu Qayyim, di antaranya juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala. Ya. Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Wa inna min uqubatil sayyi'ah al-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan
suatu kebaikan adalah orang mudah melakukan kebaikan setelahnya. Dan di antara hukuman keburukan, hukuman suatu dosa adalah orang mudah lakukan dosa setelahnya. Dalam perkataan yang lain, fa innas sayyi'ah tunadi ukhtaha ya ukhti'ah. Perbuatan buruk itu akan selalu memanggil teman-temannya yang buruk-buruk juga. Nah, maka lihat, orang ketika memulai Ramadan dengan perbuatan buruk, bid'ah, maksiat sebelum Ramadan, nanti di tengah bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, ia hanya akan melakukan perbuatan buruk. Percayalah. Banyak bid'ah yang akan dia lakukan di dalam Ramadan. Karena awalnya sudah dimulai dengan bid'ah. Banyak maksiat yang dia lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena awalnya menjelang Ramadan, dia sudah maksiat dulu. Nah, ini fatalnya. Nah, Ustaz. Tadi berbicara terkait dengan Balima, Ustaz. Baik. Sekarang yang mungkin sering kita lihat juga nih, Ustaz. Tradisi merutinkan ziarah kubur, Ustaz. Nah, sebelum masuknya bulan Ramadan, Ustaz, apa itu ke tempat sanak saudara atau bahkan ke kuburan kiai gitu, Ustaz. Betul. Ini gimana nih, Ustaz, pandangannya dari Anda? Baik, barakallahu fikum. Nah, ini juga bagian dari tradisi yang sebenarnya diikat, ya, dikait-kaitkan kepada Islam. Ya. Kalau secara ziarah kubur pada umumnya dipersilahkan oleh Nabi SAW dengan 3 tujuan, yaitu mengingat kematian, mendoakan, dan memberi salam. Itu saja. Tidak ada pamit-pamitan ke penghuni kubur, mau pamit menjelang Ramadan, tidak ada. Sehingga ini salah satu bid'ah juga yang dimunculkan, yang bahkan dipopulerkan. Sebelum masuk Ramadan, pamit dulu ke keluarga yang telah meninggal. Akhirnya mereka ziarah kubur. Ini sama sekali tidak terdapat dalam riwayat manapun dari Nabi SAW. Ya, begitu juga sahabat beliau, bahkan istri beliau tidak ditemukan. Dalam hadis manapun, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelang Ramadan, ya, pamitan dulu ke kuburan Nabi, tidak pernah ada seperti itu, tidak pernah ada. Maka mengikat perbuatan yang sifatnya umum, kemudian diikat menjadi khusus kepada perbuatan tertentu dalam ibadah, maka ini bid'ah. Secara umum, ya, ziarah kubur boleh. Tapi ketika diikat ke Ramadannya, nah di sini jadi masalahnya. Nah, di sini bid'ahnya itu. Barakallahu fikum. Nah, sudah 2 nih, Ustaz. Bid'ah yang dilakukan sebelum Ramadan. Yang Balimau, kemudian ziarah kubur menjelang Ramadan. Kemudian yang ketiga nih, Ustaz. Yang mungkin wajar untuk dilakukan, namun dikaitkan lagi dengan khusus sebelum Ramadan, Ustaz. Adalah perbuatan bermaaf-maafan, Ustaz. Nah, dikhususkan sebelum Ramadan. Terkadang jika ditanya kenapa sih melakukan maaf-maafan sebelum bulan Ramadan, ada juga yang berdalil atas dalil ini, Ustaz. Mari kita bacakan dulu, Ustaz. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali, Ustaz. Ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril itu adalah, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. Nah, ini yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Dan yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Sebenarnya dalil ini ada atau bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Memang tersebar, ya. Bahkan dijadikan redaksi SMS atau pesan singkat menjelang Ramadan ini disebarkan di broadcast, di WA, di media sosial, ya, anjuran bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Na'udzubillah. Ya, padahal jamaah yang kami muliakan, ya, bermaaf-maafan itu adalah ketika seseorang salah. Ketika kita salah, kita langsung minta maaf. Tidak perlu ditunggu Ramadan, tidak perlu ditunggu kapanpun. Ya. Ketika kita memang ada melakukan kesalahan kepada seseorang, ya sudah langsung kita minta maaf. Ketika dikaitkan lagi ke bulan Ramadan, ini bermasalah. Dilihat, dicari dalilnya ada atau tidak. Kemudian orang-orang menyebarkan dalil yang disebutkan tadi, hadis yang katanya dari Nabi SAW. Setelah ditelusuri dalam kitab-kitab hadis manapun, tidak ditemukan hadis dengan demikian, dengan lafaz itu. Tidak ada hadisnya sama sekali. Ya, bahkan para ulama menilainya ini hadis palsu. Palsu, ya? Yang sengaja untuk membenarkan suatu amalan.
Ya, karena amalan-amalan bid'ah itu banyak lahir dari hadis-hadis palsu. Iya. Padahal memang ada yang mirip redaksinya dengan itu. Ya, suatu ketika Nabi SAW ya didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau ya naik mimbar, mengucapkan amin 3 kali. Tanya para sahabat, maka sahabat bertanya kepada Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul SAW ketika naik ke mimbar? Maka beliau SAW katakan, atani Jibrilu alaihi salam, Jibril datang kepadaku, ya, mengucapkan di antara perkataan beliau, man adraka syahr Ramadan lam yughfar lahu atau siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin. Ya, siapa yang mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, justru dia masuk neraka karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Maka aku katakan amin, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, waman adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Siapa mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, namun orang tuanya ini tidak diberikan bakti kepada keduanya. Sang anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya masih hidup. Famata, kemudian orang ini meninggal, fadakhalan nar, lalu dia masuk neraka karena tidak memanfaatkan birrul walidain. Ya. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Faqul amin, maka katakan Muhammad amin. Faqultu amin, maka aku katakan amin, kata Nabi SAW. Nah, begitu juga, ya, satu lagi. Waman zukirta indahu falam yusalli alaika. Siapa yang ketika disebutkan namamu kepadanya, disebutkan nama Nabi Muhammad kepadanya, lalu dia tidak mengucapkan salawat, famata fadakhalan nar, dengan demikian dia meninggal dan masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Faqul amin faqultu amin. Katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku mengatakan amin. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama, mendapati bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ini tidak bisa menjadikan ampunan dosa untuknya karena dia tidak manfaatkan. Yang kedua, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, akhirnya dia masuk neraka. Yang ketiga, ketika dibacakan nama Nabi Muhammad SAW namun dia tidak bersalawat, maka dia masuk neraka. Inilah perkaranya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Di antara yang merawatkan adalah Imam Ahmad dan yang selain beliau. Akan tetapi hadis yang tadi tidak ada sama sekali. Tidak ada. Berarti ini hanya bagian dari mencocok logi hadis, ya. Iya. Dia kaitkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, padahal tidak ada sama sekali di dalamnya mengucapkan bermaaf-maafan. Ini di antara keliruannya. Mungkin kalau dibiarkan selalu seperti ini, Ustaz, yang 3 tadi itu bisa dirubah ke hal yang lain ya, Ustaz, ya? Tidak hanya bermaafkan, Ustaz. Ya, bahkan banyak tersebar SMS, ya. Broadcastnya ketika tangan tak lagi sanggup menjabat, ya, kayak orang lumpuh, ya. Ketika mata tak sanggup menatap, orang buta. Bahasa-bahasa SMS hanya untuk maaf-maafan sebelum Ramadan. Ini sama sekali tidak ada anjurannya. Dari 3 hal tadi atau bahkan 4 hal tadi yang sudah Ustaz sebutkan, ternyata bisa kita dapatkan, Ustaz, unsur mutabaah dari yang disebut ibadah tadi itu tidak ada, ya, Ustaz, dalam ibadah yang dilakukan oleh masyarakat kita, Ustaz. Nah, terkait dengan mutabaah, Ustaz, seberapa penting sebenarnya, Ustaz, unsur mutabaah ini dalam satu ibadah, Ustaz, dan apa sih, Ustaz, pengaruhnya kepada pelakunya nanti, Ustaz? Barakallahu fikum. Betul. Syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas yang pertama. Ikhlas ini diambil dari syahadat pertama kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Maka kita harus ikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah. Ini tauhid. Syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau konsekuensi utusan, berarti dia harus diikuti.
Untuk apa Allah mengutus beliau tapi tidak untuk diikuti? Taib. Berarti ini menyelisihi ya tujuan syariat. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus. Untuk apa? Untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau sebagai uswatun hasanah. Maka amalan kita ini harus ikhlas dan harus mengikuti beliau. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Maka cukupkan diri kita ibadah itu. Ya, mana amalan-amalan yang memang diperintah oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dalam perbuatan beliau, atau yang disetujui oleh beliau melihat amalan sahabat beliau, itu semuanya mutaba'ah. Penting sekali karena Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Nabi SAW, dari Rasul, ambillah. Apa yang beliau larang tinggalkanlah. Maka kaidah bid'ah itu umum sekali. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa melakukan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka muncul banyak inovasi. Karena tidak mungkin Nabi SAW menjelaskan rincian bid'ah ini satu-satu. Tidak. Karena akan muncul banyak inovasi setelah wafatnya beliau. Banyak muncul bentuk-bentuk ibadah baru. Ada yang sholawat sambil joget-joget, ada yang sambil geleng-geleng kepala. Itu ya tidak mungkin dideteksi oleh Nabi SAW apa yang akan terjadi masa depan kecuali dengan wahyu. Maka Nabi secara umum saja sebutkan kaidah, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Ya, maka sampai-sampai Imam Malik ya rahimahullah taala beliau katakan, siapa yang membuat suatu bid'ah, amalan baru disandarkan kepada agama padahal Nabi SAW tidak mengajarkan, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sebagai pengkhianat. Lihat nih, fatalnya bid'ah. Kalau emang itu bagus, kenapa Nabi tidak ajarkan? Apakah Nabi SAW luput darinya kebaikan? Padahal beliau katakan, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu anin nar illa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun kata Nabi. Yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan semua. Kalau ada amalan bid'ah yang kita akui ini dari agama, padahal Nabi tidak menjelaskan, berarti kita nuduh Nabi berkhianat. Ini bahayanya. Ustaz. Dari awal kita sudah menyebutkan Ustaz ya, banyak amalan-amalan yang ternyata perbuatan itu pemirsa rahmati Allah SWT adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun mungkin ada Ustaz, kalau seandainya bukan itu yang kami lakukan, maka apalagi amalan yang harus kami lakukan ketika menyambut bulan Ramadan ya Ustaz. Nah, pada Ustaz, ini yang perlu kita tanyakan ke Ustaz. Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan Ramadan ya Ustaz? Betul. Karena pengingkaran terhadap sesuatu harus memberikan solusi. Oh iya Ustaz. Ya kan? Ya. Untuk menyambut bulan Ramadan, ini dicontohkan oleh para ulama, ya, yang memang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Di antaranya mereka mempersiapkan ilmu dulu. Imam Bukhari katakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ramadan ini di antara amal. Kita harus tahu ilmunya dulu. Apa amalan yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Kita harus tahu ilmunya dulu. Seperti menyambut Ramadan ini sendiri. Kemudian bagaimana ilmu tentang salat tarawih, ilmu tentang puasa, hal yang membatalkan puasa, ilmu tentang baca Al-Quran, i'tikaf, ya, ilmu tentang bersedekah di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka, ya, pahala-pahalanya, apa yang dia lakukan ketika menjelang berbuka, banyak memperbanyak doa. Ini ilmu semuanya berdasarkan dalil-dalil. Nah, dia harus belajar itu dulu. Dia pelajari itu dulu. Jadi menjelang bulan Ramadan, nah, mumpung nih waktu-waktunya nih. Ya, dia harus gali dulu tuh, pelajari dulu tuh. Ya, banyak alhamdulillah buku-buku yang disebarkan di masyarakat kita, persiapan menuju Ramadan, menyambut Ramadan, risalah puasa Nabi dan sebagainya. Itu harus dibaca dulu. Atau minimal ya kita sama-sama belajar dalam satu masjid, kita belajar untuk persiapan bulan Ramadan, butuh ilmu. Ya, kemudian tentunya di antara para ulama itu ada yang mempersiapkan Ramadan ini menjelang Sya'ban, sudah sebulan menjelang Ramadan, tokonya tutup. Masya Allah. Tokonya tutup. Kenapa? Karena dia butuh latihan dulu. Ya, seperti orang ya atlet saja itu butuh latihan sebelum tempur. Sahih. Maka banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah katakan ibadah itu ibarat perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, maka dalam perlombaan Ramadan ini kita butuh latihan.
Ya, atlet saja kalau atlet lari tanpa latihan, tanpa pemanasan, langsung lari, kram lagi, jatuh, kalah dan sebagainya. Apalagi yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu latihan. Ya, di antara latihannya ya kita banyak baca Al-Qur'an. Ya, kita mulai dari sekarang ya, kalau sudah lewat sebenarnya dari bulan Sya'ban ini, kita harus banyak baca Al-Qur'an. Latihan lagi, memperbanyak lagi supaya di bulan Ramadan itu enggak KO. Ya, karena banyak orang ya di bulan Ramadan dia cuman beraninya itu awal saja. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan dia banyak baca Al-Qur'an. Tapi berikutnya tumbang. Ya, soft tarawihnya lihat maju ya. Kenapa? Karena KO di tengah. Belum lagi nanti di akhir Ramadan udah banyak diskon. Udah banyak diskon, potongan-potongan ya. Mall ngasih diskon, supermarket, swalayan ngasih diskon, Bali Baju Rayo. Ini mulai tumbang deh nih, karena godaan sudah semakin banyak. Belum lagi sibuk dengan kue rayo, makanan, urusan perut ini tumbang lagi. Kenapa? Sebelum Ramadan nggak ada latihan. Dia belum latihan ketaatan kepada Allah. Dia tidak tahu ilmunya. Nah ini yang penting sekali. Karena penting sekali kita. Di antara yang kita sebutkan ya athar salaf tadi ya, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara pahala balasan yang Allah berikan untuk orang yang melakukan kebaikan, dia dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Kalau di bulan-bulan sekarang sebelum Ramadan ini kita sudah melakukan banyak kebaikan, kita latihan banyak sedekah, kita latihan banyak seperti kita baca Al-Qur'an, ya, latihan dimudahkan lakukan kebaikan itu di bulan Ramadan insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Sekarang di akhir sesi ini kita meminta Ustaz untuk memberi nasihatnya Ustaz kepada pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada yang menyaksikan Surah TV. Mari kita dengarkan Ustaz dulu untuk penyampaian closing statement saya dan juga nasihat dalam menyambut bulan Ramadan ini Ustaz. Barakallah. Barakallahu fikum pemirsa Surah TV dimanapun antum berada. Ramadan adalah bulan yang spesial. Bukan sembarang bulan. Dia adalah bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menyebutkan, Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Diturunkan di tempat mulia. Di mana? Di Makkah, Madinah. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, Nabi Muhammad. Melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Di waktu yang paling mulia, di mana? Di bulan Ramadan. Di malam yang paling mulia, di mana? Malam Lailatul Qadar. Ini kemuliaan Al-Quran yang di dalamnya termasuk adalah bulan Ramadan disebutkan, kemudian Lailatul Qadar disebutkan. Nah, maka ini persiapan kita harus matang, jemaah. Ya, persiapkan dengan ilmu, persiapkan dengan latihan, dengan pemanasan tadi. Nah, karena puncak-puncaknya adalah di Lailatul Qadar itu sendiri. Di Lailatul Qadar itu sendiri. Itu puncaknya. Maka Nabi katakan apa? Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gagal meraih kemuliaan Lailatul Qadar, maka sungguh ia gagal mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kalau Lailatul Qadar saja gagal, gimana dengan bulan-bulan setelah Ramadan nantinya? Nah, tentu keburukan-keburukan, na'udzubillah, ya tentunya mulai dari sekarang ini kita persiapkan. Ya puncaknya nih. Maka disyariatkan untuk iktikaf. Iktikaf ini untuk mengejar apa? Lailatul Qadar. Rubah kebiasaan lama kita. Ya, hunting baju rayo, rubah dulu kebiasaan itu. Siapkan sebelumnya. Ya, kalau mau makanan untuk Ramadan, untuk Lebaran, disiapkan sebelumnya. Jangan pas iktikaf. Begitu juga ya, kue Lebaran tadi atau baju Lebaran itu siapkan semuanya sebelum iktikaf. Nah, karena spesial nih. Ya, kalau mau mudik nanti aja, setelah Ramadan masih bisa mudik, ya masih bisa pulang kampung, terserah mau pulang kampung. Ya, atau sebelum Ramadan pulang kampung dulu, supaya Ramadan ini lebih fokus, lebih spesial. Nah, maka perlu pengorbanan. Ya, kita harus khatamkan, targetkan, bikin target. Dalam Ramadan saya harus khatam 3 kali minimal misalnya. Nah, punya target, berapa saya harus baca sehari, targetkan itu semua. Nah, saya harus bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah. Targetkan sehari 50.000. Nah, targetkan sehari 50.000 misalnya. Harus keluar deh dari kantong lain. Tiap hari ini 50.000. Ke siapa aja? Jalan ya, ngelihat tukang pemulung misalnya, nih Pak, 50.000 kasih. Ya.
melihat kemana-mana, ya kita lihat orang miskin, kasih ini uang 50.000 atau lebih banyak dari itu. Continue, terus-terusan. Nah ini insya Allah kemuliaan ya, umurnya kita yang singkat ini, insya Allah bisa diraih dengan Ramadan. Maka persiapkan semuanya dengan ilmu, pelajari semuanya dulu. Ya, bagaimana dalil-dalil tentang menghadapi Ramadan ini, ya, tentang puasanya tadi seperti kita sebutkan tadi, ya, tentang iktikafnya, tentang bersedekahnya, ya, tentang sahurnya, tentang berbukanya, tentang baca Al-Quran, baca dulu semuanya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi Ramadan kita dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ngobrol santai bareng Ustaz Ahmad Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan nasihat dari Ustaz kita, Ustaz Hamzah Al-Hadi, LCMcom, terkait dengan persiapan di bulan Ramadan. Ternyata Masya Allah sangat banyak yang bisa kita persiapkan sebelum bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah nantinya di bulan Ramadan. Serta amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi ternyata tidak ada di dalam Islam dan semoga bisa untuk kita tinggalkan bagi yang pernah melakukannya. Amin amin rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di akhir sesi dan insya Allah selamat menempuh bulan Ramadan nantinya dan juga sampai bertemu di program NSBU di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Masyaallah. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan ya argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى